transformasi digital dan pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Latar belakang daripada isu ini ialah perkembangan teknologi digital dan AI telah mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk tata kelola pemerintahan. Masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang mudah, transparan, dan berbasis teknologi. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong percepatan transformasi digital melalui Rencana Induk Pemerintah Digital 2025-2045 sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis data. Namun demikian, pemanfaatan AI dalam birokrasi masih menghadapi berbagai tantangan seperti kompetensi digital ASN yang belum merata, integrasi data yang belum optimal, serta kesiapan regulasi dan infrastruktur digital. Analisis USG, urgensi, seriousness, dan growth adalah metode yang digunakan untuk menentukan prioritas suatu masalah berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan masalah. Terdapat 5 kriteria penilaian, yaitu sangat rendah ditandai dengan nilai 1, rendah ditandai dengan nilai 2, sedang ditandai dengan nilai 3, tinggi ditandai dengan nilai 4, dan sangat tinggi ditandai dengan nilai 5. Berdasarkan analisis isu di samping, dapat dilihat bahwa transformasi digital dan pemanfaatan AI memperoleh skor tertinggi dengan masing-masing aspek mendapatkan poin 5 dengan total yaitu 15 poin, sehingga menjadi isu prioritas yang perlu segera ditangani. Kita bahas transformasi digital dan pemanfaatan AI berdasarkan analisis USG. Yang pertama ada urgensi, merujuk kepada seberapa mendesak suatu masalah untuk segera ditangani. Beberapa alasan perlunya segera ditangani transformasi digital dan pemanfaatan AI yaitu perkembangan teknologi digital dan AI yang sangat cepat, masyarakat menginginkan layanan yang sangat cepat, mudah dan transparan, dan di mana AI telah digunakan di berbagai negara untuk mendukung pelayanan publik. Dampak jika tidak ditangani, pelayanan publik tertinggal, ASN kurang kompetitif, dan juga transformasi birokrasi digital tidak berjalan optimal. Kita akan masuk dalam analisis Fishbone, yaitu menganalisis sumber penyebab masalah. Penyebab utamanya yaitu belum optimalnya pemanfaatan transformasi digital dan AI dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Ada faktor penyebabnya, yaitu yang pertama, atau sumber daya manusia, diantaranya literasi digital ASN yang belum merata, kurangnya pelatihan AI, dan rendahnya kemampuan analisis data. Faktor penyebab kedua yaitu metode diantaranya SOP digital belum terstandarisasi, belum ada pedoman pemanfaatan AI, dan proses kerja masih manual. Faktor penyebab ketiga yaitu mesin atau teknologi, diantaranya infrastruktur digital belum optimal, yang kedua keterbatasan perangkat teknologi, dan sistem aplikasi belum terintegrasi. Faktor penyebab keempat yaitu manajemen, diantaranya belum ada roadmap AI yang jelas, monitoring dan evaluasi transformasi digital belum optimal, dukungan perubahan organisasi masih terbatas. Dan yang berikut, environment atau lingkungan, diantaranya perkembangan teknologi sangat cepat, tuntutan masyarakat semakin tinggi, dan persaingan pelayanan publik semakin ketat. Dan yang terakhir ada regulation atau regulasi, diantaranya pengaturan keamanan data masih perlu diperkuat, dan belum adanya standar etika penggunaan AI secara menyeluruh. Yang berikut adalah tabel alternatif pemecahan masalah birokrasi. Permasalahan yang pertama adalah kompetensi ASN yang belum memadai. Alternatif solusinya adalah pelatihan dan sertifikasi AI bagi ASN, memberikan pelatihan, workshop, dan sertifikasi agar ASN memiliki kompetensi digital dan mampu menggunakan AI secara efektif dan bertanggung jawab. Yang kedua, SOP yang belum tersedia. Alternatif solusi yaitu penyusunan pedoman pemanfaatan AI, menyusun SOP dan pedoman resmi mengenai penggunaan AI, mulai dari tata cara, etika, hingga batas penggunaannya di lingkungan pemerintah. Yang ketiga, infrastruktur digital terbatas. Alternatif solusi yaitu penguatan jaringan, server, dan pusat data, meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi agar sistem digital dapat berjalan lancar, stabil, dan aman. 4. Data yang belum terintegrasi. Alternatif solusi yaitu pengembangan satu data Indonesia, mengintegrasikan data dalam satu sistem sehingga informasi lebih akurat, mudah diakses, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima, resiko keamanan data. Alternatif solusi yaitu penguatan keamanan cyber pemerintah. Untuk memperkuat pentingnya transformasi digital dalam reformasi birokrasi, terdapat beberapa fakta aktual yang mendukung. Pertama, pemerintah telah meluncurkan Rencana Induk Pemerintah Digital tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 sebagai arah strategis transformasi digital nasional untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis data. Kedua, pemerintah menegaskan bahwa AI menjadi salah satu kunci percepatan pemerintah digital guna meningkatkan efisiensi, integrasi data, dan kualitas pelayanan publik. 3. Per Juni tahun 2026, sekitar 80% sistem GovTech pemerintah telah terkoneksi, termasuk integrasi data dari sejumlah kementerian dan lembaga melalui dukungan teknologi AI. Keempat, Kementerian Pan-RB menegaskan bahwa transformasi digital ditujukan untuk menghasilkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dan pemanfaatan AI bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik. Selanjutnya, berdasarkan analisis USG, isu transformasi digital dan pemanfaatan AI dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik memperoleh skor tinggi, yaitu 15 sehingga menjadi prioritas. Hasil analisis visual menunjukkan bahwa akar permasalahan utama terletak pada kompetensi digital ASN, keterbatasan pemanfaatan AI, integrasi sistem yang belum optimal, infrastruktur digital, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya adaptif. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi ASN, penguatan infrastruktur digital, penyusunan tata kelola AI, dan pembangunan budaya kerja digital guna mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.